Saudara, tadi kalau kita melihat ini ada perdebatan antara yang lemah dan yang kecil, yang kuat, masalah makanan dan minuman. Ini konteksnya, makanan dan minuman. Kalau kita melihat di ayat 21 dikatakan begini, baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur. Ada daging, ada minum anggur di sini. Ya, Bapak Ibu, bagi kita orang Batak atau orang Manado, makani aja semua, mau ular, mau anjing, mau serigala dimakan aja kan, yang mau babi dimakan semua. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada orang yang mempunyai pengetahuan ketika makan babi dia berdosa. Nah, ini perlu menjadi bahan pertimbangan kita ketika kita mau makan ini, diajarkan Paulus. Ya, nah boleh next tulisan. Nah, Bapak Saudara, saya pernah pelayanan di Pulau Halang di Riau, di sebuah pulau kecil, ya. Itu benar-benar dramatis sekali dulu pelayanan di situ. Di sana lingkungannya Tionghoa, agamanya adalah yang mayoritasnya adalah Buddha dan Konghucu. Dan setiap saya ke rumah mereka pasti ada namanya sesajian, begitu, persembahan, seperti itu. Bahkan juga di kuburan-kuburan juga ada tergeletak-geletak di sana. Karena itu yang kami temukan di sana, Tionghoa kan banyak kan. Dan agamanya seperti itu. Lalu ada pertanyaan begini. Dulu menanya sama saya, Pak Guru, kita kira-kira boleh nggak makan itu? Boleh nggak Bapak Saudara? Boleh nggak makan itu? Udah dipersembahkan ke dewa. Boleh? Nah, kan ada yang boleh dan tidak. Nah, ini hati-hati kita kan. Jadi ini yang membuat pemahaman itu harus dipertimbangkan sebuah tingkah laku kita. Paulus bilang apa Bapak Saudara? Paulus bilang begini, kalau itu tidak menjadi batu sandungan, makanlah. Tapi kalau itu makanan itu menjadi batu sandungan, jangan makan. Artinya apa Bapak Saudara? Kalau kamu mau makan, makanlah dengan tidak dilihat orang. Amin. Caranya supaya tidak orang tersandung bagaimana? Jangan dilihat orang. Seperti itu. Itu yang diajarkan Paulus. Tapi kalau tersandung, lebih baik kamu menahan dirimu, jangan makan. Ya Paulus tidak bilang tidak boleh. Oh, boleh tidak. Jangan jadi tersandung orang lain. Ya, mudah-mudahan kita bisa pahamin. Nah, Bapak Saudara, kemudian masalah anggur. Nah, Bapak Ibu, kira-kira salah nggak atau dosa nggak kalau kita minum anggur? Yang ada alkoholnya, bukan makan anggur ya. Nah, pasti beda-beda kan? Ada yang bilang boleh, ada yang tidak bilang boleh. Begini Bapak Ibu, kalau kita mengatakan bahwa minum anggur itu dosa, maka Yesus juga berdosa ketika dia membuat mukjizat. Air menjadi anggur dalam sebuah pesta di Kana. Berdosa juga dong Yesus. Kenapa dia harus kasih itu? Kenapa harus dibuat itu kalau memang salah? Lalu salah dong orang yang di Eropa sana atau di mana itu yang iklimnya yang sangat dingin. Ya mereka butuh kehangatan dan perlu minum itu untuk menghangatkan diri mereka. Berdosalah mereka minum itu. Benar tidak? Tapi kalau di Indonesia butuh nggak itu untuk menghangatkan? Biasanya di Indonesia pesta mabuk. Ngerti ya? Nah, jadi saya mau bilang begini Bapak Saudara, kalau kita minum anggur, kita diperbolehkan, ya, karena itu adalah kebebasan orang Kristen. Minum anggur yang pas, yang secukupnya adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada orang Kristen. Itu adalah kebebasan orang Kristen. Tapi kalau sampai mabuk, itu namanya dosa. Boleh diperbesar dulu slide yang itu, Son, biar Bapak Ibu bisa lihat. Itu dikatakan apa itu? Dalam 1 Korintus 6 ayat 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, ya ada pemabuk situ, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Apa dikatakan? Tidak masuk dalam kerajaan Allah. Jadi hai pemabuk-pemabuk dimanapun engkau berada, hari ini bertobatlah. Alkitab bilang apa? Engkau tidak masuk dalam kerajaan Allah. Minum anggur boleh, tapi jangan sampai berlebihan memabukkan. Amin. Ya mudah-mudahan
mudah-mudahan Bapak Ibu yang begitu bertobat ya, jangan lagi ke Lapo. Ya di Medan itu saya ada namanya Lapo Lubis, nah, itu katanya untuk kesehatan, tapi tiap hari dia ke situ. Kelebihan kan, tiap hari di situ. Nah, hati-hati kita ini. Alkitab bilang jelas loh, kamu tidak masuk dalam kerajaan Allah. Nah Bapak Ibu, berarti kalau bisa, berarti saya ada ini, berarti saya boleh dong minum ini. Nggak salah kan Bapak Ibu? Salah nggak kalau saya minum ini? Coba ya saya minum ya. Ini dari mana? Dari Eropa kali ini ya, dibawain. Boleh nggak saya minum? Yakin? Saya minum ya. Nggak apa-apa kan? Saya minum Bapak Ibu? Boleh kan? Oke, saya minum ya. Enak kali Bapak Ibu. Apa dalam pikiran Bapak Ibu ketika saya minum? Bapak mau coba? Apa dalam pikiran Bapak Ibu ketika saya minum ini? Oh tidak, begini. Ada di antara kita yang mempunyai pemahaman bahwa minum anggur tidak boleh. Ketika saya minum ini dengan status saya sebagai seorang pelayan, ini menjadi batu sandungan bagi dia. Walaupun ini boleh. Paham maksud saya, Saudara? Ini jadi batu sandungan bagi orang yang melihat, walaupun ini boleh. Tidak dilarang. Jadi kebebasan kita jangan pula semuanya dipakai untuk bebas sekali. Jadi harus ada hal-hal yang kita perhatikan. Jadi harus kita pahamin. Nah Bapak Saudara, pada umumnya batu sandungan adalah sesuatu yang menjegal atau merintangi orang lain dari hubungannya dengan Allah. Di dalam Matius 18 ayat 5 sampai 7 berkata begini. Yesus berkata, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia akan menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatnya. Memang penyesat harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ya Bapak Saudara ya, celakalah orang yang mengadakannya. Jadi Bapak Ibu, menurut sudut pandang Alkitab adalah lebih baik memenggal tangan sendiri daripada berdosa. Kemudian dengan seiring dengan itu adalah lebih baik menenggelamkan diri ke dalam laut daripada menyesatkan anak-anak kecil ke dalam dosa ya. Kemudian dengan itu, seiring dengan itu, di dalam Roma 14 ayat 13 Paulus menekankan bahwa Allah sendirilah yang menghakimi. Tidak boleh orang lain menghakimi, melainkan memastikan kita tidak menyesatkan orang lain ke dalam dosa yang membuat kita juga prihatin di dalam. Ini harus kita perhatikan. Nah Bapak Ibu Saudara,